Cempe mati dalam kandungan atau cempe mati sudah berumur 1 minggu, pastilah semua peternak domba ataupun kambing hampir rata-rata 90% pasti pernah ngalamin hal seperti itu. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu cempe itu apa. Cempe itu anak domba ataupun kambing yang masih kecil. Dan hari ini kita pengen ngobrolin kenapa sih anak kambing atau anak domba atau alias si cempe bisa mati di dalam kandungan ataupun mati setelah umur 1-2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi, tentunya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun kita sekedar sharing, ngobrol santai di seputaran peternakan domba. Sebenarnya ada banyak sekali faktor yang menyebabkan anak domba atau si cempe itu mati di dalam kandungan ataupun setelah lahir di kisaran umur 1 atau 2 minggu. Dulu waktu baru-baru piara domba, ini nggak apa-apa kan saya flashback dulu ke belakang biar enak ngobrolnya, nyambung gitu. Jadi indukan saya itu beranaknya paling banyak 2, kebanyakan satu, itu pun betina bukannya jantan. Mending kalau satu jantan kan masih ada harganya, beda sama yang betina mah kan harganya rada di bawah gitu. Dalam hati sih pingin punya indukan yang anaknya 3 kayak orang-orang, tapi yang namanya rezeki kan nggak bisa diatur, emang sudah ada yang ngatur. Dan beberapa bulan kemudian kesampaian tuh, jadi indukan yang 2 beranak 3. Yang pertama persalinannya lancar tuh, mulus, selamat semua, nggak ada yang aneh-aneh atau nggak ada masalah. Nah terus beberapa hari kemudian indukan yang satu lagi melahirkan lagi tuh. Yang pertama, anak pertama selamat, mulus, nggak ada masalah. Yang kedua juga sama, mulus, nggak ada masalah. Giliran yang ketiganya itu yang keluar lama banget nggak keluar. Giliran keluar yang bikin saya dongkol itu, yang keluar bukan kepala dulu tapi pantatnya dulu. Jadi ya ini mah udah, kalau dalam pikiran saya sih udah 90% nggak selamat, pasti mati karena emang udah lama. Tadinya sih pingin dibantuin tuh, pingin ditarik, cuman karena si dombanya itu bukan sedikit lagi ya, emang indukannya itu kalau tempat saya itu giras atau enggak jinak gitu. Jadi baru dideketin aja udah loncat-loncat ke sana ke sini. Daripada ngambil resiko anak yang 2 keinjak, ya lebih baik saya korbanin yang satu, biarin aja lah, orang itu mah udah pasti nggak bakalan selamat, orang yang keluar pantatnya dulu. Ya benar, giliran keluar itu emang udah nggak ada nyawanya, emang udah beberapa jam, udah ada sekitar 3 jaman mungkin baru keluar. Saya pikir sih tadinya masalahnya udah kelar lah, cukup sampai di situ, karena memang kan udah pada keluar semua tuh. Dari 2 indukan itu berarti dapat 6 anak, yang satu mati tuh anak dombanya, yang nggak apa-apa lah cuman satu ini. Ternyata setelah seminggu kemudian, satu indukan yang tadinya ngelahirin selamat semua itu juga bermasalah. Yang disusuin cuman 2, mau nggak mau yang satu lagi disambung sama susu formula. Ya akhirnya yang tadinya saya pikir punya domba dengan anak banyak itu enak dan menyenangkan, ternyata malah jadi repot sendiri ya, karena kita memang harus nyusuin anak domba itu ya pakai dot. Karena kemarinannya nggak terlalu kontrol sama itu anak domba, ketahuannya sudah secanting kalau manusia mah, jadi udah lemes-lemes gitu ya. Akhirnya walaupun dibantu dengan susu dot juga tetap saja akhirnya yang satu nggak selamat juga atau mati. Dari kejadian ini saya bisa ambil kesimpulan ya, bahwa anak domba yang mati setelah dilahirkan itu nggak cuma karena penyakit, tapi memang ada faktor-faktor lain selain seperti kasus yang sudah saya alamin tadi, disebabkan oleh secanting atau kekurangan gizi karena induknya nggak mau menyusui. Terus bisa juga karena kandangnya terlalu over populasi, karena sempet tuh yang punya tetangga sebelah kandang juga sama seperti itu, anaknya 4, malahan yang selamat cuma 1 karena emang kandangnya terlalu penuh. Ada juga kasus seperti punya saudara saya, setelah dilahirin seminggu itu ngalamin kejang-kejang.
Menurut saya sih itu terkena infeksi tetanus karena memang setelah dilahirkan dipotong tali pusarnya nggak dibalur sama betadin. Mestinya dibalur sama betadin biar bisa mengurangi resiko terinfeksi tetanus. Ini mah ya, barangkali ada yang mau bantu saya untuk like, komen, subscribe, saya persilahkan. Kembali lagi ke topik obrolan kita. Jadi untuk yang selanjutnya mengenai domba yang mati di dalam kandungan, tapi karena memang saya bukan dari orang medis, jadi yang saya sampaikan di sini itu berdasarkan apa yang saya dapatkan dari mantri hewan. Mengingat durasinya yang sudah terlalu panjang, jadi di sini saya cuman bahas 3 aja dulu ya, yang pokok-pokoknya aja yang sering terjadi di dalam peternakan. Untuk yang pertama, anak cempe atau anak domba yang mati di dalam kandungan, biasanya itu indukannya terserang infeksi. Untuk infeksi sendiri biasanya disebabkan oleh 2 penyebab ya, kalau nggak oleh bakteri ya disebabkan oleh virus. Ketika si induk domba mengalami infeksi, biasanya untuk kandung rahimnya tuh atau uterusnya mengalami peradangan, atau bisa juga mengalami kerusakan pada bagian plasenta si cempe atau anak domba. Ketika si plasentanya itu mengalami kerusakan, maka secara otomatis untuk suplai oksigen dan suplai nutrisi yang dibutuhkan oleh si cempe atau anak domba pasti akan kekurangan ya. Lambat laun, lama kelamaan si cempe atau anak dombanya itu akan mati di dalam kandungan. Nutrisi juga sangat berperan penting ketika si induk domba mengalami kebuntingan atau kehamilan. Dia nggak cuma ngebutuhin nutrisi untuk dirinya sendiri, tapi untuk si calon anaknya juga. Jangan sampai induk domba yang sedang hamil atau bunting mengalami stres, karena biasanya untuk induk domba yang mengalami stres itu nafsu makannya akan berkurang. Jadi secara otomatis untuk suplai nutrisi yang diperlukan tubuh si induk dan tubuh si janin nggak bisa terpenuhi. Lambat laun ya pada akhirnya si janin nggak bisa bertahan juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.